Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Lemas banget sih, ulangi ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, gitu ya. Siap nggak? Siap. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, Allahu Akbar. Masih lemas ya. Oke, nggak apa-apa ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Banyak ya? Coba kita cek dulu kehadirannya ya. Abdul Wahab. Oh salah ya, ini kelas putra ya. Yang putri kelas B ya. Ai Siti Muslimah. Anggi Nur Zahira. Oke, Dania Siti Nurjannah. Sakit ya. Faisa Nabila. Kiki Adha. Baik, kita doakan dulu teman-teman kita yang sakit ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan bisa sekolah kembali. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya kita baca doa dulu ya, dipimpin sama ketua kelas. Siap. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kemarin kita sudah belajar apa? Masih ingat tidak? Yang kemarin kita belajar nun mati dan tanwin. Ada berapa nun mati? Masih ingat? Ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, iqlab, ikhfa. Urutannya aja nggak masalah ya. Mim mati ada berapa? 3. Yang pertama, yang kedua, ulangi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita masih dalam satu bab yang sama, yaitu tentang moderasi beragama, ya. Oke, bab 6 ya. Boleh. Silakan ditulis. Bab 6, moderat dalam beragama. Nah, ini masih yang kemarin ya. Yang kemarin kita yang pertama sudah membaca surat Al-Baqarah ya. Ayat berapa kemarin? 143 ya. Yang kedua menjelaskan hukum nun sukun dan tanwin serta hukum mim sukun. Yang ketiga mempraktikkan hukum nun sukun dan mim sukun. Nah, yang sekarang adalah menulisnya. Kemarin belum ditulis ya? Belum. Kemarin kan di pending. Jadi sekarang ditulis. Silakan. Wa kadzalika ja'alnakum dan seterusnya. A few moments later. Oke, lanjut ya. Materi kita yang terakhir kemarin tentang nun mati dan tanwin. Sekarang kita masuk ke bab 6 ya. Moderasi agama. Moderasi beragama ya, bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Apa yang kalian pahami tentang moderasi beragama? Ada yang pernah tahu? Ya udah, dipanggil lagi ya. Ya udah, gimana? Toleransi boleh ada. Apalagi yang kalian pahami selain toleransi? Yang pernah dengar tentang moderasi beragama? Saling menghargai ya. Sama nggak sama toleransi? Sama, ya nggak masalah. Ya itulah ya. Apalagi yang kalian, seberapa penting moderasi beragama menurut kalian? Sangat penting. Kenapa penting? Karena kalau tidak moderasi akan mengakibatkan konflik, apalagi kekacauan, ya,
Nah, seperti itu ya. Makanya penting sekali. Makanya kita akan belajar tentang moderasi beragama ya. Oke, di sini ada cuplikan video. Silahkan dilihat dulu ya. Penguatan moderasi beragama tengah menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia. Pada tahun 2019, Kementerian Agama telah menerbitkan buku moderasi beragama. Namun, di masyarakat muncul salah paham tentang konsep moderasi beragama. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat berarti tidak teguh pendiriannya dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Banyak juga yang menganggap konsep ini berarti memoderasi agama. Benarkah demikian? Apa sesungguhnya pengertian moderasi beragama? Dan seberapa pentingkah moderasi beragama dipraktekkan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Moderasi beragama dapat didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang memiliki prinsip adil dan berimbang guna membangun kemaslahatan umum. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya dan tidak ekstrim, baik ekstrim dalam meyakini secara mutlak kebenaran satu tafsir teks agama dan menganggap sesat penafsir lainnya, maupun ekstrim dalam mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Moderasi juga dikenal dalam tradisi berbagai agama. Dalam tradisi Islam, dikenal sebagai konsep wasatiyah. Dalam tradisi Kristen, sebagai konsep golden mean. Dalam tradisi agama Buddha, sebagai majjhima patipada. Dalam tradisi agama Hindu, sebagai madhyamika. Dan dalam Konghucu sebagai konsep zongyong. Semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu titik makna yang sama, yaitu bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrim dan tidak berlebih-lebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal. Lalu, samakah moderasi beragama dan moderasi agama? Jawabannya tentulah tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah sempurna, mengajarkan keadilan serta keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim. Benarkah menjadi moderat berarti tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama? Pernyataan tersebut tentu saja tidak tepat. Seorang yang moderat juga harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama di mana dia harus berpendirian teguh dan mana tafsir ajaran agama di mana ia perlu toleran, menghormati pendirian orang lain, dan tidak menyalah-nyalahkan. Kemudian, seberapa pentingkah moderasi beragama? Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Moderasi beragama merupakan upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban, sebab sejak diturunkan, agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri. Ada 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang, yaitu 1. Komitmen kebangsaan, 2. Toleransi, 3. Anti kekerasan, dan 4. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Menyadari pentingnya moderasi beragama, penguatan moderasi beragama telah menjadi salah satu program prioritas nasional yang menjadi bagian dari revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Berangkat dari temuan lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat dan inklusif,
maka kebijakan diarahkan untuk memperkuat moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang damai, inklusif, dan toleran. Moderasi beragama harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, dan pilihan politiknya, harus mau saling mendengarkan satu sama lain. Sehingga kita dapat saling merawat dan menghormati keberagaman bangsa yang merupakan rahmat Tuhan. Jadi, mari bijak dalam beragama dengan menjadi moderat. Ucapan atau perilaku. Kemudian akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Apa itu akomodatif? Memfasilitasi, membiarkan, tidak membatasi, tidak menghalang-halangi mereka yang mempunyai budaya lokal. Ya, biarkan saja. Ya. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tugas, yaitu ada amplop yang berisi soal. Di sini silahkan dipilih, ketuanya maju ke depan. Silakan maju ke depan, boleh? Satu orang satu. Pilih satu. Satu ini, satu lagi pilih. Oke ya, silahkan. Ini ada soal 2 pertanyaan dan saya pengen dijawabnya menggunakan karton ini. Ya, silakan, waktunya tidak lama. Kerja kelompok, silakan dijawab bareng-bareng. Nah, nanti kartonnya boleh divariasi ya, dihias-hias, kemudian nanti ditempel di depan dan dipresentasikan. Siap ya? Oke ya, jelas ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Ya gitu maksudnya. Udah beres? Oke, tepuk tangan dulu boleh semuanya. Tutup dulu boleh.
Waalaikumsalam. Baik ya, setelah kita melaksanakan diskusi dan kerja kelompok dan sudah mempersatikan penyampaiannya, jadilah kita sekarang mengetahui apa pengertian dan apa manfaatnya moderasi beragama ya. Baik rekan-rekan teman-teman sekalian, selanjutnya kita ada tebak angka ya. Oke. Di sini pilih angka 1 sampai 10. Nanti saya akan mengarahkan pikiran saya kepada pikiran teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah mana, coba buktikan ke teman-teman, betul tidak? Oke, betul ya. Bisa ya? Pan ini saya menyampaikan pikiran saya kepada Anda supaya kalian menyebutkan angka yang tadi. Dan kalian hitung, harus jawabannya seperti apa yang saya mau. Bisa ya? Oke. Yang ketiga, sudah disiapkan angkanya? Oke, konsentrasi ya. Sekarang silahkan angka yang tadi dipilih bagi dulu kali dulu ya. Kali 6. Oke, kalau sudah dikali 6 dikurangi angka yang dipilih tadi ya. Kalau sudah dikurangi dibagi dengan angka yang dipilih tadi. Sudah? Oke, bismillah ya, mudah-mudahan benar lagi. Jawabannya adalah Oke, hebat ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke ya. Saya akan coba menjawabnya dengan yang sudah saya rencanakan. 3, 2, 1. Udah beres ya, terima kasih. Nah, sekarang kita akan tutup saja. Sebelum ditutup, saya akan merefleksi kegiatan hari ini. Apa yang kalian pahami tentang moderat? Yang moderat adalah masih baca lagi. Toleransi. Begini ya, moderat itu lebih ke sikap ya. Sikap cara kita beragama itu dengan adil, berimbang ya, berseimbangan ya, tidak ekstrim, mengurangi kekerasan, menghindari kekerasan juga ya. Kemudian seberapa penting moderasi beragama? Sangat penting sekali, karena kalau kita tidak mempunyai sikap moderasi beragama, maka apa yang akan terjadi? Nah, betul ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang akan terjadi. Makanya harus tetap dalam bermoderasi beragama. Oke ya. Nah, demikian untuk hari ini. Terima kasih nih teman-teman sekalian sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan hari ini dan selanjutnya kalian tetap dalam semangat belajar. Amin ya Rabbal. Amin. Baik, sebelum ditutup baca doa dulu, boleh? Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu silakan ditempel di kelasnya ya.